Nah, baik teman-teman, kembali lagi untuk belajar sejarah peradaban Islam dengan tema peradaban dunia sebelum Islam. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan peradaban di Persia. Sebelumnya kita sudah belajar peradaban di Yunani dan di Romawi. Nah, peradaban Persia, Persia kuno itu mulai berdiri pada tahun 549 sebelum Masehi. Peradaban ini berdiri setelah Raja Cyrus menaklukkan bangsa Assyria dan menghancurkan kota Nineveh. Nah, pada awalnya peradaban Persia itu hanya berpusat di dataran tinggi Iran atau kawasan Mesopotamia Utara. Nah, pada pemerintahan Raja Cyrus itu, bangsa Persia menaklukkan banyak wilayah-wilayah di Mesopotamia, termasuk kota besar yang namanya Babilonia. Pasti kalian sering mendengar ya. Kemudian dalam buku Peradaban Mesopotamia karya Dewi Nur Hayati itu disebutkan bahwa peradaban Persia kuno itu nantinya akan runtuh dan runtuh pada tahun 330 sebelum Masehi. Kemudian terkait dengan sosial ekonomi di Persia, nah secara umum kehidupan sosial masyarakat Persia kuno itu didasarkan pada cara-cara feodal yang berkaitan dengan fungsi ekonomi. Kemudian, apa itu artinya feodal? Coba kalian search di Google, pasti kalian akan tahu dan tentunya kalian akan bertambah ilmu pengetahuannya. Arti kata feodal itu apa sih sebenarnya? Nah, kemudian kedudukan manusia di dalam masyarakat Persia tunduk di bawah aturan kasta-kasta sosial yang sangat ekstrim. Hal ini tentu saja merupakan kehinaan besar bagi harkat kemanusiaan. Seperti kita ketahui bahwasanya kemarin di Yunani dan di Romawi itu juga kita temukan bahwa di sana ada kasta-kasta sosial. Di Persia pun juga ada kasta sosial. Manusia di sana itu terbagi ke dalam 7 kasta. Masyarakat kuno Persia terbagi menjadi 4 kelas utama, yakni ada ksatria, aristokrat, kemudian pendeta, dan yang terakhir adalah kelompok untuk petani dan pedagang. Kemudian masyarakat Persia kuno itu bertumbuh pada kegiatan agraris dan perdagangan. Sebagai sumber ekonomi mereka itu mengandalkan agraris dan perdagangan. Karena kita tahu kondisi geografis dari daerah tersebut yang tadi sangat mendukung, maka dari itu kegiatan agraris itu menjadi tumpuan masyarakat Persia. Nah, kegiatan agraris dan pertanian ini bertujuan untuk memperkuat basis militer Persia untuk melakukan penaklukan wilayah, seperti penaklukan wilayah Babilonia tadi. Terkait dengan apa yang disembah atau kepercayaan di Persia. Yang pertama, pada awalnya dulu itu mereka itu menyembah berbagai alam nyata. Jadi misalkan ada bumi, kemudian mereka menyembah langit, kemudian ada gunung. Nah, mereka percaya bahwa itu tuh adalah yang harus mereka sembah. Kemudian ada perubahan ya teman-teman. Sistem kepercayaan peradaban Persia kuno itu kemudian menganut sistem politeistik atau banyak dewa atau bisa disebut dengan ajaran Zoroaster. Kitab suci mereka itu disebut dengan Avesta. Setelah itu dewa nah di sini ada yang namanya dewa tertinggi dalam kepercayaan bangsa Persia bernama Ahura Mazda yang merupakan dewa langit dan penciptaan. Nah, setelah itu ada ini ya teman-teman, aliran-aliran agama lain yang muncul seperti Al-Manuwiyah dan Mazhab. Nah, coba kalian cari untuk lebih lanjut terkait dengan aliran ini. Bagaimana dengan kondisi moral di Persia pada saat itu? Kondisi moral peradaban Persia sebelum Islam itu sangat kacau. Kemerosotan moral itu merabak sangat luas. Bahkan di sana itu bisa kita temui ada pernikahan sedarah atau mahram. Nah, Kisra atau sebutan atau gelar raja di Persia itu mereka itu menikahi putrinya sendiri, dan juga ada seorang anak yang menikahi ibunya sendiri. Jadi itu sangat kacau ya berarti moralnya.
Secara politik, corak pemerintahan dari peradaban Persia kuno ini adalah militeristik. Sistem politiknya itu ditegakkan atas dasar pemujaan terhadap dinasti tertentu. Jadi di sana itu memang ada dinasti-dinasti dan kondisi sistem politik pada saat itu tidak pernah stabil. Hasil seninya banyak sekali, ada keramik, kemudian patung-patung, yang pasti karena mereka juga dulu kan dewa-dewa, tentu ada patung-patung, kemudian berbagai peraba dari perunggu dan lain-lain. Nah, ini itu ada sekitar tahun 5000 sampai 1000 sebelum Masehi. Nah, kemudian seni lukis dan arsitektur ini mulai ada pada tahun 550 sebelum Masehi sampai 1600 Masehi. Oke, selanjutnya kita akan membahas peradaban di India. Peradaban di India itu nanti akan ada di video selanjutnya juga ya teman-teman, karena supaya mudah dipelajari, mudah penguploadannya, maka dari itu kita pisah-pisah. Oke, selamat menyimak di video selanjutnya.